Tim Penanganan Pengungsi DPRD minta tanggap darurat gempa diperpanjang. Tiket Pelni habis, ratusan orang meninggalkan Ambon. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 12 Oktober 2019 bersama saya Novita Bonara. Saya Henry Nanlohi. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi Maluku hari ini juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak. Dan saudara, kita awali Maluku hari ini dengan berita tentang tim penanganan pengungsi DPRD minta tanggap darurat gempa diperpanjang. Saudara, tim penanganan pengungsi DPRD Maluku minta kepada Posko untuk dapat memperpanjang masa tanggap darurat bencana gempa Maluku. Pasalnya sampai saat ini masalah penanganan pengungsi baik di Kota Ambon, Seram bagian Barat, dan Maluku Tengah belum dilakukan secara optimal. Masa tanggap darurat penanggulangan bencana gempa Maluku telah berakhir pada tanggal 9 Oktober lalu. Namun, hingga berakhirnya masa tanggap darurat, sejumlah permasalahan masih ditemui di lokasi pengungsian. Masalah mendasar yang masih ditemui di lokasi pengungsian adalah penyaluran bantuan yang belum merata hingga kebutuhan air bersih dan MCK yang masih kurang di lokasi pengungsian. Atas dasar itu, Ketua Tim Penanganan Pengungsi DPRD Maluku, Amir Rumrah, minta agar Posko dapat melakukan perpanjangan masa tanggap darurat. Yang pertama perlu kami sampaikan kalau pemerintah provinsi maupun kota untuk karena tanggap darurat ini kan batas kemarin. Kami harapkan mereka harus koneksikan dengan terkait atau BMKG supaya tahu situasinya. Karena kemarin juga masyarakat sedikit trauma yang semakin juga. Yang berikut bahwa kami sudah sampaikan kepada ini pertemuan-temuan kami di lapangan, pertama menyangkut dengan koordinasi dan dalam khusus untuk distribusi logistik. Karena hampir sebagian posko-posko juga belum mendapatkan logistik di lapangan. Termasuk juga distribusi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi karena sampai kandas di pemerintah kabupaten kota atau negeri, akibatnya tidak sampai dan menyentuh kepada masyarakat kita. Yang berikutnya adalah menyangkut sanitasi, sarana sanitasi, air bersih dan air minum. Kondisi yang kemarin kita dapatkan di lapangan, itu yang perlu segera, termasuk juga menyangkut tarpal, tenda, selimut, dan tikar yang perlu dilakukan, dan pelayanan kesehatan itu perlu dimaksimalkan. Karena sekarang sudah terjadi wabah tadi itu diare dan ispa yang kami selalu ketemukan di lapangan. Amir Rumrah menyatakan tim penanganan pengungsi DPRD Maluku akan terus melakukan pengawasan terhadap penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Posko Penanggulangan Bencana Gempa Maluku. Tim penanganan pengungsi DPRD Maluku juga mengapresiasi kerja relawan yang tanpa pamrih melayani pengungsi di lokasi pengungsian. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, pasca gempa 5,2 magnitudo Kamis kemarin, Posko Penanggulangan Bencana Gempa Maluku langsung melakukan identifikasi kerusakan di kantor pemerintahan dan rumah penduduk. Selain identifikasi kerusakan, Posko juga mengevakuasi pasien di rumah sakit di Kota Ambon untuk dirawat di tenda darurat. Di sejumlah rumah sakit, akibat gempa 5,2 magnitudo yang kembali mengguncang Kota Ambon Kamis kemarin, pasien yang sementara dirawat dievakuasi ke tenda-tenda darurat. Langkah yang ditempuh tersebut dalam upaya memberi rasa aman kepada pasien saat gempa susulan yang masih terjadi sampai saat ini. Ketua Posko Penanggulangan Bencana Gempa Maluku, Kasrul Selang, mengatakan selain membangun tenda darurat di sejumlah rumah sakit, Posko juga melakukan identifikasi kerusakan yang terjadi di sarana perkantoran dan rumah penduduk. Berdasarkan data, kerusakan sarana pemerintah ada yang roboh akibat gempa Kamis kemarin. Kita langsung mengidentifikasi kerusakan-kerusakan. Nah, ternyata kerusakan yang beberapa kantor pemerintah yang tadinya memang sudah mulai retak karena getaran yang kemarin, ada yang sampai sudah roboh dan seterusnya. Nah, hal yang berikut adalah kita mengevakuasi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Apakah itu di RSUD Dua Lusi, kemudian RSKD, kemudian di rumah sakit GPM juga. Nah,
para tim medis di sana bekerja sangat cepat mengevakuasi para pasien langsung ke tempat-tempat yang lebih aman daripada goncangan itu. Nah, kita sudah mendirikan beberapa tenda-tenda darurat untuk mengantisipasi itu. Ketua Posko Kasrul Selang mengakui kepanikan masyarakat Kota Ambon saat gempa terjadi Kamis kemarin sudah semakin berkurang. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik saat gempa terjadi dan tetap memperhatikan berita-berita tentang gempa yang resmi disampaikan oleh BMKG. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menjadi harapan masyarakat dalam menuntaskan kasus korupsi di Maluku. Praktisi hukum Marcella Maispatela menyatakan Kejati Maluku yang baru dapat menjawab tuntutan masyarakat, apalagi saat ini Kejaksaan Tinggi Maluku sedang menangani kasus korupsi KM Marcella yang dilaporkan oleh pemuda MBD. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Operasional RSU Tulehu saat ini terkendala stok obat dan ruangan pelayanan. Kendala ini membuat manajemen kesulitan melayani pasien, apalagi pasien kronis. Kerusakan bangunan RSU Dr. Ishak Umarela Tulehu akibat gempa 26 September lalu membuat operasional RSU sementara dialihkan ke tenda darurat. Keadaan ini diperparah dengan makin minimnya stok obat-obatan. Untuk melayani pasien, petugas medis mengandalkan stok obat standar yang masih tersedia. Operasional juga berjalan dalam tenda darurat. Keterbatasan ini membuat operasional RSU Dr. Ishak Umarela Tulehu tidak maksimal karena petugas kesulitan menangani pasien kronis yang dirujuk ke sini. Sekretaris RSU Dr. Ishak Umarela, Dr. Isni menyebutkan kekurangan tempat dan obat-obatan membuat manajemen merujuk pasien untuk berobat ke rumah sakit yang lebih lengkap. Memang bisa ditangani di sini, ditangani. Kalau memang tidak bisa, yang kita rujuk ke rumah sakit rujukannya. Lalu untuk apa kendala-kendala sini apa ya Bu ya? Kendala-kendala di sini ya mungkin saat ini mungkin kayak tenda-tenda mungkin minta ditambah atau obat-obatan. Ya, dari obat-obatan mungkin dari sarana-prasarana yang ada. Operasional RSU Tulehu dipindahkan ke tenda sementara menyusul bangunannya rusak pasca gempa 26 September lalu. Untuk melayani pasien rujukan maupun korban gempa, RSU Dr. Ishak Umarela Tulehu hanya menggunakan bangunan tenda darurat yang dibangun di lokasi pengungsian Desa Tulehu. Dr. Isni menjelaskan saat ini rumah sakit Dr. Ishak Umarela Tulehu sangat membutuhkan tenda serta obat-obatan guna memberikan pelayanan bagi pasien rumah sakit yang terus bertambah. Yasser Tuarita Kurniawan melaporkan. Jenazah Vincent Jonathan Ananto korban gempa diterbangkan ke Surabaya Jumat kemarin. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah Tika, sekarang di depan kita ini sudah tersedia makanan khas Mamuju yang lezat-lezat. Tinggal tempatnya kita akan camping malam ini. Wow, ternyata memang tempatnya sangat keren Atika. Ya pastinya Kristi, dengan latar pulau dan matahari terbenam menambah keeksotisan pantai ini. Pesta adat kematian di Kabupaten Mamasa dikenal dengan sebutan upacara adat Rambu Solong. Ini adalah salah satu tradisi masyarakat Mamasa yang menjadi saksi dari eksistensi keberadaan tenun sambu khas Mamasa.
Saudara, kini kita ikuti informasi selengkapnya. Saudara, jenazah Vincent Jonathan Ananto korban gempa diterbangkan ke Surabaya Jumat kemarin. Vincent Ananto, siswa SMP Kalam Kudus, meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa tektonik 5,2 magnitudo yang mengguncang kota Ambon dan sekitarnya Kamis lalu. Sebelum diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur, jenazah Vincent Ananto korban gempa Ambon disemayamkan oleh pihak keluarga di rumah duka Yayasan Simpati Ambon. Jenazah Vincent baru diterbangkan Jumat sore usai ibadah pelepasan. Isak tangis keluarga, kerabat dan sahabat mengantarkan jenazah Vincent dibawa ke Bandara Patimura untuk selanjutnya diterbangkan ke Surabaya. Menurut Kabid SDM, Yayasan Kristen Kalam Kudus Lince Simon, pemakaman jenazah Vincent di Surabaya atas permintaan orang tua. Almarhum akan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Vincent Jonathan Ananto, siswa kelas 8 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon, tewas tertimpa reruntuhan bangunan di depan rumahnya di kawasan Ruko Paso. Saat gempa tektonik 5,2 magnitudo Kamis kemarin yang mengguncang kota Ambon, Vincent panik, terjatuh dan tertimpa reruntuhan bangunan. Minggu Noya. Dan saudara, kerusakan yang terjadi pasca gempa bermagnitudo 6,5 September lalu menyebabkan beberapa bagian gedung gereja Katolik Santo Jose Paso mengalami kerusakan. Akibatnya pelayanan terhadap umat di sana sedikit terganggu. Olehnya itu, Pastor Victor Gregorius berharap agar adanya perhatian dari pemerintah dan uskup untuk melihat kondisi gereja dimaksud. Pastor Gereja Katolik Santo Yosef Paso, Victor Gregorius, mengajak umat untuk terus berdoa bagi kondisi kota Ambon saat ini. Pasalnya, pasca gempa bermagnitudo 6,5 September kemarin, membuat umat menjadi trauma dan menderita. Untuk mengembalikan kondisi umat, pelayanan harus terus ditingkatkan. Namun sayangnya, kondisi Gereja Santo Yosef sebagai tempat pelayanan umat di Paroki Paso juga mengalami kerusakan. Olehnya itu, Pastor Victor Gregorius meminta agar kerusakan gedung Gereja Santo Yosef itu dapat menjadi perhatian pemerintah maupun keuskupan Amboina untuk diperbaiki. Saya ajak untuk kita semua berdoa, harus mohon pertobatan juga perlindungan dari Tuhan yang kita imani. Lalu yang kedua, saya mengharapkan juga perhatian dari pihak pemerintah. Juga dalam hal ini Bapak Uskup selaku pimpinan gereja di wilayah keuskupan Amboina ini, sehingga ke depan untuk beberapa kerusakan yang terjadi itu bisa mendapat perhatian sehingga bisa direhab kembali dan gedung gereja maupun pastoran dapat dipakai sungguh-sungguh untuk pelayanan umat. Pantauan TVRI di lokasi gedung Gereja Santo Yosef Paso kemarin nampak beberapa bagian dinding gereja mengalami keretakan. Selain keretakan, plafon gedung gereja di bagian dalam juga telah ambruk sebagian. Otniel Kotadini dan Andre Oktolsia melaporkan. Upaya pemulihan psikologis korban gempa Maluku terus dilakukan baik pemerintah maupun relawan. Upaya pemulihan juga dilakukan bagi pengungsi anak-anak yang terdampak gempa di Pulau Ambon. Beginilah ekspresi anak-anak korban bencana di Kecamatan Salahutu. Hidup di tenda-tenda pengungsian tidak membuat mereka kehilangan harapan. Kres Kayado misalnya, cucu dari Bernardus Kayado dan Rahel Kayado ini tampak ceria
meski suasana duka membalut wajah orang tuanya. Kres dan keluarganya mengungsi di hutan negeri Wai pasca gempa tektonik 6,5 magnitudo menggoyang Pulau Ambon dan Seram pada 26 September lalu. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan untuk menghindari ancaman tsunami. Walaupun Kres dan kawan-kawan sebayanya hidup di tenda-tenda pengungsian, mereka tetap ceria dan bermain tanpa menghiraukan keadaan. Turun-turun pada pisang kalau saya minta pisang beta pukul sampai pingsan. Kres berusia 10 tahun, asik berbalas pantun dengan teman sebayanya. Apa? Mantap. Olivia, dasar untuk Olivia malam-malam ku ingat dia mantan polos. Yohanis Mahakena, tokoh masyarakat negeri Wai, mengatakan dukungan psikologis penting dilakukan bagi anak-anak di negeri Wai. Pemulihan psikologis pada dasarnya membuat anak-anak melupakan kejadian pilu serta tidak bosan berada di pengungsian. Atas nama Kemat, kebetulan Bapak Raja tidak ada. Kami menyampaikan banyak terima kasih karena dengan demikian anak-anak kita nih sudah bisa bergembira, bersukaria, menghilangkan rasa gempa walaupun ada terus-menerus. Puji Tuhan, terima kasih banyak dari Ditlantas Polda Maluku. Kita kira bisa saja di jalan raya, tapi Polda Maluku juga hebat bisa ada dalam trauma healing di hari ini. Di berbagai lokasi pengungsian yang tersebar di Pulau Ambon sendiri, berbagai komunitas dan relawan datang memulihkan kondisi psikologis anak-anak akibat bencana. Berbagai kegiatan trauma healing dilakukan, diantaranya mendongeng, menggambar, serta bermain dan bernyanyi. Minggus Noya melaporkan. Bantuan terpal di lokasi pengungsian negeri Wai terus mengalir. Namun begitu, seluruh bantuan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan akan terpal di daerah pengungsian negeri Wai. Selain terpal, pengungsi juga membutuhkan tikar dan selimut. Saniri Negeri Wai, Stevi Tuapetel mengatakan pengungsi Wai saat ini sangat membutuhkan terpal untuk dijadikan tenda. Dirinya mengakui bahwa selama di pengungsian banyak bantuan terpal yang telah diterima. Namun begitu, belum dapat memenuhi kebutuhan pengungsi akan terpal. Apalagi terpal yang diterima sebagian sangat tipis dan cepat rusak. Menurutnya, bantuan terpal yang selama ini diterima datangnya dari berbagai pihak serta warga Wai yang ada di negeri Belanda. Selain terpal, pengungsi Wai juga membutuhkan tikar dan selimut bagi pengungsi di daerah pengungsian negeri Wai. Kita di prioritas di sini nih pertama terpal karena kalau malam itu kadang hujan. Terpal, tikar dan selimut. Memang terpal yang didapat sekarang ini berapa jumlahnya sampai? Terpal yang kita dapat ini jumlahnya memang belum mencukupi ya, belum sampai 1000-an buah. Tapi dengan keadaan terpal yang agak tipis, itu selama 3 minggu kalau hujan panas cepat langsung rusak. Kita butuh terpal itu ada sekitar 800-an untuk bisa mengantisipasi karena ada beberapa yang sudah dapat dan ada juga dibantu-bantu oleh keluarga dari tempat-tempat lain dan juga ada dari ikatan anak-anak Wai yang ada di Belanda. Ini orang ada juga membeli terpal. Menurut Wapetel yang sementara berposko di bantuan pengungsi Wai, saat ini mereka masih membutuhkan lebih dari 800 terpal lagi untuk memenuhi kebutuhan terpal di pengungsi negeri Wai.
Otniel Kotadini dan Andre Uktolsia melaporkan. Saudara, berita terkait tiket Pelni habis, ratusan orang meninggalkan Ambon. Informasi selengkapnya dapat saudara ikuti selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah Tika, sekarang di depan kita ini sudah tersedia makanan khas Mamuju yang lezat-lezat. Tinggal tempatnya kita akan camping malam ini. Wow, ternyata memang tempatnya sangat keren Atika. Ya pastinya Kristi, dengan latar pulau dan matahari terbenam menambah keeksotisan pantai ini. Pesta adat kematian di Kabupaten Mamasa dikenal dengan sebutan upacara adat Rambu Solo. Ini adalah salah satu tradisi masyarakat Mamasa yang menjadi saksi dari eksistensi keberadaan tenun sambu khas Mamasa. Saudara, kini kita ikuti informasi selengkapnya. Ini tujuan Indonesia Barat dan Timur habis terjual pasca gempa yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya September lalu. 3 kapal pelni yang mengangkut ribuan orang akan bertolak meninggalkan Ambon pada Senin 14 Oktober mendatang. Isu gempa besar yang viral di media sosial pasca gempa bumi 6,5 magnitudo menimbulkan keengganan warga Kota Ambon untuk menetap di daerah ini. Mereka memilih keluar Ambon menuju Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Tiket kapal pelni di loket penjualan telah habis terjual sejak 2 pekan lalu. Senin besok 3 kapal pelni akan bertolak dari Ambon menuju Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Tiap kapal itu akan mengangkut ribuan penumpang asal Ambon yang hendak keluar dari daerah ini. Sejumlah warga ditemui mengatakan penjualan tiket untuk keberangkatan 14 Oktober telah ditutup. Mereka tidak dapat membeli walaupun sudah menunggu sejak pagi. Mereka mengakui penjualan tiket meningkat pasca gempa bumi yang melanda Kota Ambon. Penjualan tiket dibuka untuk keberangkatan 21 Oktober mendatang. Pantauan TVRI siang tadi di kantor Pelni Ambon, puluhan calon penumpang memadati loket pembelian tiket, namun para penumpang tujuan Indonesia Barat dan Timur terpaksa kecewa karena pihak Pelni tidak lagi melayani penjualan tiket tersebut. Selain itu, penjualan tiket kapal Pelni untuk keberangkatan pekan depan juga telah terjual habis dengan tujuan Namrole dan Namlea, Pulau Buru. Habis semua udah. Tujuan mana Bang? Jakarta. Enggak, karena emang saya asli Jakarta kan. Asli Jakarta. Jadi ya. Saya mau ke Jakarta, mau pulang ya bawa istri sama anak kan. Oh. Enggak sih. Tapi karena emang ada kerjaan juga di Jakarta, makanya pengen pulang Jakarta. Oh gitu. Tapi tiket habis ya? Tiket udah habis. Ini mungkin pada kabur kali gara gempa ini. Aduh. Dikabarkan ratusan orang telah meninggalkan Kota Ambon baik menggunakan kapal laut maupun transportasi udara. Selain keluar Maluku, warga Kota Ambon juga telah kembali ke Pulau Seram dan kabupaten lainnya di Maluku. Fani Letahid melaporkan. BMKG Ambon pastikan semburan air, pasir, dan lumpur di Desa Liang akibat gempa adalah likuifaksi. Likuifaksi di Liang berskala kecil sehingga berbeda dengan likuifaksi yang terjadi di Palu akibat gempa tahun lalu. Jika melihat likuifaksi di Palu sangat mengerikan. Kondisi itu menyebabkan masyarakat di Ambon trauma jika mendengar kata likuifaksi. Likuifaksi akibat gempa juga terjadi pada gempa Maluku. Likuifaksi terjadi di Desa Liang. Likuifaksi yang terjadi di Desa Liang dalam skala kecil, sehingga sangat berbeda dengan yang terjadi di Palu. Likuifaksi di Desa Liang tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya terjadi berdasarkan lokasi dengan skala kecil dalam bentuk semburan air, semburan pasir, dan lumpur.
Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon, Andi Ashar, kepada TVRI mengatakan, prinsipnya fenomena alam yang terjadi di Desa Liang adalah likuifaksi dalam skala kecil. Kemungkinan terjadinya likuifaksi yang sama dengan di Palu, Andi Ashar mengatakan hal itu masih perlu penelitian lebih jauh. Informasi yang di Diang ya, yang kita dapat dari hasil tim survei beberapa instansi termasuk LIPI ya, dan BMKG juga sebenarnya turun untuk melihat fenomena tersebut. Memang ada beberapa spot ya terjadi sand boil istilahnya ya, atau semburan pasir. Lalu ada beberapa juga kita lihat ada amblesan di daerah tersebut. Sand boil ini sebuah peristiwa sebenarnya masuk dalam kategori likuifaksi, tapi likuifaksi dengan skala yang kecil. Jadi jangan mengartikan bahwa likuifaksi itu seperti yang di Palu. Jadi ada juga dalam skala yang kecil. Dari dia bentuknya cuma spot-spot saja. Harus ada penelitian lebih lanjut daerah yang terdampak dan hasilnya nanti bisa menjadi rekomendasi buat pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ke depannya. Likuifaksi yang terjadi di Desa Liang merupakan semburan lumpur, semburan pasir, serta tanah amblas. Menurut Andi Ashar, struktur tanah Desa Liang yang terdiri dari karang berpori-pori sehingga memungkinkan air keluar melalui pori-pori baru. Yulis Padaunan dan Berti Opir melaporkan. Saudara, sebelum gempa bermagnitudo 6,5 terjadi, sebagian masyarakat negeri Wai telah mengungsi di daerah perbukitan. Hal itu dilakukan setelah adanya ikan dasar yang mati di perairan mereka tanpa penyebab yang pasti. Namun kini 90% lebih warga Wai telah mengungsi di daerah perbukitan pasca gempa. Masyarakat negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, mulai mengungsi sejak kejadian matinya ikan dasar di sejumlah perairan di Pulau Ambon. Kejadian matinya ikan dasar tersebut merupakan sebuah fenomena alam yang memberi isyarat kepada manusia untuk segera mengambil sikap. Olehnya itu, sejak kejadian matinya ikan dasar di perairan Pulau Ambon ini, sebagian dari masyarakat Wai telah mengungsi di daerah perbukitan. Hal ini disampaikan salah satu saniri negeri Wai, Stevi Tuapetel di negeri Wai. Menurutnya, matinya ikan dasar tersebut membuat mereka mulai menganalisa berbagai informasi terkait dengan kejadian dimaksud. Ya, kalau untuk masyarakat negeri Wai ini, awalnya itu mulai dari ketemunya ikan-ikan terkapar di tepi pantai. Untuk itu dari BMKG waktu itu bawa ke LIPI, belum ada informasi yang pasti, tapi dari informasi-informasi yang kita dapat sebelum kejadian-kejadian gempa dan tsunami di tempat lain, makanya masyarakat di negeri Wai ini sudah pada naik ke gunung. Awalnya hanya beberapa kepala keluarga yang mengungsi di daerah perbukitan. Namun dengan adanya gempa bumi bermagnitudo 6,5 tersebut membuat lebih dari 90% warga Wai langsung mengungsi di daerah perbukitan hingga saat ini. Otniel Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, rencana pengajuan anggaran Pilkada serentak tahun 2020 di 4 kabupaten di Maluku belum ditetapkan. Penetapan anggaran ditunda menyusul adanya rasionalisasi oleh KPUD dan pemerintah Kabupaten Aru, MBD, Buru Selatan, dan Serak bagian timur. Penundaan penetapan anggaran Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Aru, Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan diketahui setelah KPU Maluku melakukan monitoring baru-baru ini. Dari monitoring, KPU menerima laporan terkait adanya rasionalisasi anggaran terhadap usulan yang disampaikan KPUD setempat. Rasionalisasi yang masih dilakukan membuat agenda penandatanganan perjanjian hibah daerah dengan pemerintah kabupaten setempat juga tertunda. Padahal batas akhir pengajuan anggaran dan penandatanganan perjanjian hibah daerah seharusnya per 1 Oktober lalu. Tentunya sangat berpengaruh ya. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah berkaitan dengan sosialisasi.
Karena sosialisasi ini penting berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dengan KPU yang akan menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan, baik itu partai politik maupun misalnya ada bakal calon persorangan. Dan itu penting kita sampaikan berkaitan dengan peraturan-peraturan kami, juga berkaitan dengan kapan, jadwal, tahapan yang harus dilakukan berkaitan dengan proses yang akan dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan tadi. Nah, juga nanti berkaitan dengan proses-proses lainnya, berkaitan dengan nanti pembentukan badan ad hoc. Menyikapi kendala ini, Kementerian Dalam Negeri telah menyurati pemerintah kabupaten dan KPUD setempat untuk melaporkan berbagai kendala agar bisa ditindaklanjuti. Kubangun berharap rasionalisasi anggaran pilkada di 4 kabupaten penyelenggara pilkada bisa disepakati agar tidak menghambat tahapan pilkada selanjutnya. SR Tuarita Hamjatomia melaporkan. Selama tahun 2018, indeks pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru tertinggi di Provinsi Maluku maupun skala nasional. Indikator pertumbuhan terukur dari rasio indeks yang mencapai 6,22%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru di atas angka rata-rata nasional diakui Kepala Bapeda Kabupaten Buru Najib Hentihu baru-baru ini. Menurut Hentihu, hingga akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru sudah di kisaran 6,22%. Angka ini lebih tinggi dari rasio tahun 2017 yang berada di angka 6,01%. Pertumbuhan yang dicapai disumbangkan dari penurunan angka pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Buru. Pada tahun 2018 ini sesuai data yang dirilis oleh BPS itu pertumbuhan ekonomi kita itu sebesar 6,22%. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Maluku maupun nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya pertumbuhan ekonomi harus berdampak kepada penurunan angka kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan IPM, dan Gini rasio serta pendapatan per kapita. Itu yang dimaksud bagaimana pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat terwujud di Kabupaten Buru. Atas capaian ini, menurut Hentihu, Kabupaten Buru dijadikan model pengembangan ekonomi daerah sektor pertanian dan industri. Kedepannya indeks ini akan dipertahankan agar Kabupaten Buru bisa menjadi acuan pengelolaan daerah yang berbasis ekonomi potensial. Yaser Tuarita, Kurniawan melaporkan. Klasis GPM Pulau Ambon menggelar doa bersama lintas agama untuk gempa Ambon di Baileo Emas Putih pagi tadi. Doa bersama dilakukan untuk memperkuat spiritual umat dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang melanda daerah ini. Pasca gempa bumi yang melanda kota Ambon dan beberapa pulau di Maluku membuat gelisah, risau, bahkan takut akan isu-isu yang beredar. Meski banyak hal sudah dilakukan pemerintah lewat sosialisasi dan penjelasan maupun pemberitaan terkait gempa, namun disadari kegelisahan tersebut tidak teratasi karena gencarnya isu melalui media sosial. Untuk menangkal berbagai keresahan dan kegelisahan di tengah umat beragama di Maluku, Klasis GPM Pulau Ambon menggelar doa lintas agama. Sekretaris Klasis GPM Pulau Ambon Rinto Muskita mengatakan, Gereja Protestan Maluku melalui Sinode GPM telah memberikan seruan agar masyarakat tidak perlu terpengaruh terhadap berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fenomena pengungsian yang terjadi ini merupakan refleksi spontan dari masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, dan itu dia sangat berpengaruh dari berita-berita media massa yang mereka mengikuti bahwa setiap gempa itu pasti diikuti oleh bencana yang lain. Sementara Ustadz Yunus Rawarin menjelaskan, situasi yang dihadapi umat perlu mendapat himbauan dari para tokoh agama untuk memberikan kesadaran iman kepada umatnya. Dikatakan umat harus disadarkan agar dapat kembali kepada kaidah-kaidah agama. Menurut Rawarin, apa yang terjadi saat ini adalah teguran dari Tuhan agar umatnya mengintrospeksi diri. Apa yang terjadi ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini merupakan teguran bagi kita sekalian supaya kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing dalam berbuat, melangkah
dan menyampaikan hal-hal yang baik untuk kita sekalian. Kegiatan doa bersama ini turut diapresiasi pemerintah Kota Ambon. Di tengah kegalauan masyarakat, peran tokoh agama diwujudkan melalui doa bersama. Hal itu dikemukakan Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon, Mintu Pamahu, saat memberikan arahannya di depan para tokoh agama dan pendeta GPM. Menurutnya umat harus diberikan penguatan iman agar tidak mudah termakan isu serta mampu menangkal berbagai berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ongen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Berbagai event musik selalu diselenggarakan berbagai pihak untuk mendukung visi Pemkot Ambon menjadikan Ambon sebagai kota musik. Dan salah satu event yang menyemarakan yakni Lomba Banding Nyanyi. Event ini selain menjadi pesta iman, nantinya bisa menunjang Ambon menuju kota musik dunia. Event Lomba Banding Nyanyi yang digelar Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Kecamatan Baguala 2019 menjadi event penting dalam mendukung Ambon sebagai kota musik dunia. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Pendeta Abner Latue mengatakan ada 10 kategori yang diperlombakan dalam Lomba Banding Nyanyi ini. Jemaat sangat mendukung kegiatan itu, terlihat dengan keterlibatan anak-anak serta kaula muda sebagai peserta. Lomba Banding Nyanyi ini selain ajang untuk mencari peserta yang akan mewakili Kecamatan Teluk Ambon Baguala di tingkat Kota Ambon, juga sekaligus momen untuk memupuk kebersamaan. Lewat kegiatan Banding Nyanyi Pesta Paduan Suara Gerejawi ini, kita harapkan supaya anak-anak kita anak-anak maupun juga semua pemuda dan dewasa semua terlibat dalam satu yang pertama bersyukur kepada Tuhan, kemudian lewat bersyukur kepada Tuhan mereka menjadi yang terbaik lewat tindakan kata dan perbuatan mereka. Selain memuji Tuhan, mereka juga berekspresi untuk bisa merebut hal-hal yang berguna buat banyak orang. Ketua LPP Kota Ambon, Pendeta Domingus Mayot mengatakan, Lomba Banding Nyanyi ini tidak dimaknai sebagai sebuah kompetisi, namun dimaknai sebagai pesta iman. Untuk itu dimintakan kepada peserta, bernyanyilah dengan ikhlas, mengingat lagu-lagu yang dibawakan peserta itu, sekaligus memuji dan memuliakan Tuhan. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler mengatakan, Lomba Banding Nyanyi sangat memberikan dukungan kepada program Ambon menuju kota musik dunia. Dikemukakan, Pesparawi dalam konteks internal dapat meningkatkan kebersamaan antar umat Kristiani. Sedangkan dalam konteks masyarakat yang majemuk, Pesparawi dapat meningkatkan kerukunan umat beragama serta penguatan rasa nasionalisme. Syarif Hadler berharap melalui Pesparawi ini, kualitas keamanan umat Kristiani di Kecamatan Teluk Ambon Baguala makin baik. Selain itu, melalui persembahan lagu yang berisikan pujian dan memuliakan Tuhan, Kota Ambon ini terhindar dari bencana gempa bumi dan lainnya. Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, seekor buaya ditemukan warga dalam keadaan mati terdampar di pantai Pasalohu Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Buaya yang diperkirakan panjang lebih dari 2 meter ditemukan warga dengan mulut terbuka dan mulai membusuk. Penemuan buaya di luar habitatnya belakangan ini terus terjadi. Setelah penemuan anak buaya di gorong-gorong Amplas dan Wayari, buaya kembali ditemukan di pantai Tehoru. Namun kali ini buaya yang ditemukan warga dalam keadaan mati. Buaya ini ditemukan sekitar pukul 7 pada Jumat pagi oleh warga di pantai Pasalohu Tehoru, Maluku Tengah. Hewan reptil yang ditemukan sepintas terlihat seperti buaya putih. Namun sebenarnya kulitnya yang sudah mulai terkelupas akibat pembusukan terlihat putih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Wilayah 2 Masohi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, Meti Patikai Hatu, yang dihubungi melalui sambungan telepon kemarin. Menurut informasi yang diterima dari petugas tempat, asal-usul dan kematian buaya itu masih teka-teki. Petugas dan warga setempat tidak mengetahui dari mana asal bangkai buaya dan penyebab kematiannya. Bangkai buaya tersebut telah dikuburkan oleh warga Tehoru dibantu petugas Seksi Wilayah 2 Tehoru Taman Manusela. Pasalnya buaya itu sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Melkilatu Sawawule dan John Ralhalo melaporkan. Saudara,
Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan juga perhatian saudara dan Sampai jumpa.